Insan Setia Rasi FM. Jumpa lagi bersama saya Wina Nesti, tentunya yang selalu cici cuit cia-cia meski. Baik, sebelumnya apa kabar nih para Insan Rasi FM di mana kalian berada? Tentunya baik-baik saja ya. Meskipun cuacanya agak mendung nih, tapi jangan menurunkan semangat kita pada hari ini. Dan sekali lagi tak henti-hentinya untuk tetap ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu 5M. Oke, seperti biasa saya akan menemani pemirsa Insan Setia Rasi FM selama beberapa menit ke depan dimanapun kalian berada. Telah ku baca dan aku Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara penggunaan media sosial yang sehat. Ngomong-ngomong soal media sosial nih, zaman sekarang siapa sih yang tidak tahu media sosial? Ya, bener banget nih. Media sosial itu adalah tempat di mana kita bisa berbagi opini, menyampaikan pendapat, meningkatkan diskusi, atau bahkan menambah interaksi dengan orang lain. Lalu gimana sih cara kita menggunakan media sosial secara sehat? Nah, oke, sebelum itu ternyata media sosial ini bisa kita gunakan dengan salah satu caranya, yaitu mengerti dan tahu tata cara beretika baik di masyarakat maupun di media sosial. Nah, itu dia ya tentang sedikit cara yang bisa kita lakukan menggunakan media sosial. Lalu siapa saja sih zaman sekarang yang tidak punya media sosial? Ya, benar banget nih, mulai dari direktur utama, tukang bakso, ibu-ibu, bapak-bapak, siswa-siswi, atau nih bahkan anak-anak zaman sekarang pun sudah punya media sosial. Benar gak nih? Ya, pasti benar kan? Seperti misalnya nih, kita kan harus tahu cara beretika di dalam masyarakat maupun media sosial. Sebagai contohnya nih, misalnya ada seorang influencer, ketika itu ia mengadakan sebuah pesta di tengah pandemi, namun ia tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan ia mengunggah kegiatannya tersebut di media sosial. Nah, ini bisa menuai kontroversi dari pro dan kontra dari berbagai netizen Indonesia. Jadi nih pemirsa Insan Rasi, pada intinya kita harus berpikir dua kali ketika kita akan mengunggah sesuatu di media sosial supaya tidak menimbulkan pro dan kontra. Dan memang sih sudah wajar ya, setiap teknologi baru itu pasti mempunyai sisi negatif dan sisi positif. Lalu apa sih sisi positif dan sisi negatifnya? Oke, saya akan bahas terlebih dahulu ya tentang sisi positif dari media sosial. Oke, next ada yang pertama, media sosial sebagai media pertukaran informasi atau berbagi topik. Ini emang benar ya, ketika misalnya ada isu-isu terhangat atau berita-berita terkini, tidak sampai 1-2 jam atau berjam-jam bahkan berhari-hari, kita sudah bisa mendapatkan atau mengetahui informasi tersebut. Nah, itu ya. Selanjutnya, media sosial sebagai media silaturahmi. Nah, jadi nih Insan Rasi semua, kalau kita flashback ke masa dulu ya, kita biasanya ketika hendak berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di jauh, bisa menggunakan surat, tetapi kan kita tidak tahu surat tersebut sampai berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan untuk sampai tujuan. Nah, itu ya ternyata sangat terasa. Apalagi sekarang banyak sekali fenomena-fenomena virtualan yang gak jelas itu bagaimana ya. Selanjutnya yaitu media sosial sebagai media promosi atau media
dokumentasi. Siapa nih di sini insan rasi yang suka berbelanja online atau mungkin di dalam HP-nya itu banyak sekali aplikasi online shop dan sebagainya. Selanjutnya, media sosial sebagai media untuk mengeksplor potensi diri kita. Nah, ini nih biasanya ini berhubungan dengan hal-hal yang kita unggah atau hal-hal yang kita ikuti di media sosial. Secara tidak langsung ini bisa memperlihatkan dampak bahwa media sosial itu memperlihatkan potensi diri kita. Nah, itu dia sobat-sobat pendengar insan setia rasi. Nah, jadi itu dia beberapa dampak positifnya. Selanjutnya, lalu kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya kan ya. Lalu apa sih dampak negatif dari penggunaan media sosial? Oke, next. Selanjutnya saya akan sedikit ulas lagi tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial. Check it out. Mari kita bahas. Oke, next. Yang pertama, media sosial sebagai dapat menimbulkan depresi. Nah, ini nih biasanya misalnya melihat foto model terkenal. Banyak sekali kan sekarang orang-orang yang ingin memiliki tubuh langsing, kurus, berisi, berotot, atau bahkan yang lainnya. Atau biasanya nih anak-anak muda zaman sekarang menyebutnya dengan insecure. Bener gak nih insecure? Ternyata jika seseorang sudah terobsesi dengan hal tersebut, bisa jadi ia melakukan hal-hal ekstrim untuk mencapai target. Jadi nih pemirsa insan rasi dimanapun berada, jangan pernah insecure, jangan pernah. Karena apa? Karena percayalah kita sempurna di mata orang yang tepat. Iya, jujur sekali ya hari ini meskipun ya mendung begini, tetapi kita tetap harus bahagia ya. Oke, next. Dampak selanjutnya yaitu media sosial dapat menyebabkan menjadi penyebaran berita hoax. Nah, ini nih, tahu kan gimana ketikan warga plus 62. Dikit-dikit ada berita-berita yang belum tentu benar, ikut-ikutan ngomporin, padahal dia sendiri nggak tahu itu berita dari mana ya. Itu adalah fenomena yang sering sekali kita lihat zaman sekarang. Oke, next, yang selanjutnya, media sosial sebagai ajang-ajang penipuan untuk orang-orang yang tak bertanggung jawab. Contoh hal kecilnya saja nih ya, penipuan di media sosial. Nah, contoh kecilnya biasa terjadi pada anak-anak muda nih, seperti penipuan foto profil yang glowing. Nah, siapa nih di sini yang masih tertipu dengan foto profil glowing? Nah, pasti masih banyak ya, apalagi kan sekarang zamannya virtual. Dan selain itu contoh lainnya bisa misalnya nih, ada SMS yang mengatakan bahwa kita mendapatkan uang puluh juta rupiah atau bahkan ratusan. Nah, itu juga bentuk salah satu penipuan di media sosial. Nah, itu dia sobat insan rasi semua tentang beberapa dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menghindari dampak negatif tersebut? Nah, kembali lagi setelah itu, saya akan menjelaskan tentang tips-tips yang dapat kita lakukan untuk menghindari dampak negatif media sosial nih. Oke, langsung saja next. Yang pertama, jangan asal post konten. Ini kadang-kala kita itu harus berpikir 2 kali untuk memposting sesuatu di media sosial.
Karena kan kita tidak tahu postingan kita itu bisa menimbulkan komentar pro ataupun kontra dari para warganet. Yang selanjutnya, jaga etika dalam bermedia sosial. Nah, ini juga sangat penting bagi kita sebagai warganet di media sosial. Misalnya, jauhi kata-kata yang bersifat bullying atau sara. Next selanjutnya yaitu cantumkan sumber konten. Nah, ini juga nih biasa yang dilakukan kita ya. Ketika misalnya kita menemukan suatu berita atau info-info, biasanya kita langsung bagiin sana sini tanpa melihat dari mana asal sumber berita tersebut. Nah, itu bisa menjadi plagiat atau pelanggaran hak cipta. Nah, semoga kita menjadi orang yang lebih bijak lagi ya. Nah, selanjutnya batasi penggunaan media sosial. Nah, ini nih yang sulit biasanya. FYI nih pemirsa, ternyata 90% dari 24 jam kita gunakan untuk menggunakan media sosial. Benar gak sih? Bangun tidur, media sosial. Mau mandi, media sosial. Mau makan, media sosial. Nah, ini juga harus kita batasi supaya kita terhindar dari dampak-dampak negatif media sosial ya. Oke nih, ternyata tak terasa nih saking asiknya ngobrol kita tentang dampak positif dan dampak negatif media sosial. Waktunya ternyata sudah habis. Saatnya saya untuk undur diri nih. Tetapi sebelum itu, terima kasih atas kebersamaan insan setia Rasi FM. Saya Wina Nesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and jangan lupa bahagia ya. Kalau lupa sini saya bahagiain, tapi bohong. Ya dadah, bye bye.